5. Iya, kamu masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu, maaf ya. Tentang warisan. Tentang Warisomo. Terus ada nggak pelajaran apa yang kamu ingat? Satu materi. Ya, oh, jalur sawah. Mari. Jalur sawah apa aja? Ada yang tahu? Masih ingat? Masih apa aja? Coba dibuka bukunya. Ada 4 jalur ya, apa aja? Jalur apa? Perdagangan, terus pernikahan, terus politik, iya betul. Terus satu lagi tasawuf, iya jalur ada 4 ya. Nah kemarin kita sudah membahas tahapan, kemudian jalur dakwah. Nah kali ini kita akan membahas metode dakwahnya. Jadi kita lihat alur apa silsilah dari Wali Songo. Menurut kalian Wali Songo itu punya silsilah nggak? Maksudnya dari Wali Songo itu ada silsilah keturunannya nggak? Ada. Dan silsilahnya masih menyangkut ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita lihat kekecilan nggak sih? Ditarik. Nah, jadi ini ya, ini adalah susunan silsilah Wali Songo. Ini agak rumit ini, saya bikinnya setengah mau sampai malam. Nah ini ya, Wali Songo itu masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mempunyai putri namanya Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan memiliki putra yang bernama Husain bin Ali. Nah, Husain bin Ali ini memiliki keturunan namanya Maulana Junaidi Kubro yang merupakan ayahanda dari Sunan Gresik ya. Jadi ini tuh kalau bisa saya bilang bapaknya Wali. Ini Wali Songo pertama yang ada di Indonesia, yakni Sunan Gresik. Nah, kemudian Sunan Gresik ini memiliki putra namanya Sunan Ampel. Nah, di zamannya Sunan Ampel itu berarti beliau kan berdakwah ya. Berdakwah setelah beliau masih tahapan berdakwah, ini terus diteruskan dakwahnya sama Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu bukan putranya Sunan Ampel ya, tapi pada masanya beliau melanjutkan dakwahnya. Tetapi Sunan Gunung Jati walaupun bukan asli silsilah dari Sunan Ampel dan Sunan Gresik, tapi beliau ini masih keturunannya Nabi Muhammad SAW ya, masih dari jalur Husain bin Ali ya. Nah setelah itu Sunan Ampel ini kan masanya sampai 1520. Nah dilanjutkan oleh putranya Sunan Ampel dakwahnya, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ada yang baru tahu? Saya jujur baru tahu loh Sunan Bonang sama Sunan Derajat itu putranya Sunan Ampel ya. Selain beliau ini mengasuh Sunan Bonang dan Sunan Derajat, beliau itu juga punya murid namanya Sunan Giri. Jadi pada masa ini tiga ini ya, Sunan tiga itu berdakwah di tahun yang sama namun wilayahnya berbeda ya. Nah setelah punya putra Sunan Bonang ini punya cucu ya, cucu namanya Sunan Kudus. Nah ya bisa dimengerti ya. Nah Sunan Kudus ini juga pas waktu itu dakwahnya masanya bareng Sunan Kalijaga. Nah kalau Sunan Kalijaga ini merupakan muridnya dari Sunan Bonang ya. Kemudian Sunan Bonang memiliki anak bernama Sunan Muria. Kurang lebih seperti itu silsilahnya. Nah
bergaul, terus menyampaikan sifatnya itu sopan, menyampaikan ajaran Islam dengan sangat baik, tidak dengan paksa Islam, tidak seperti itu, tapi melalui perilakunya. Jadi beliau sebagai tauladan sehingga dihormati dan masyarakat pun akhirnya menjadi tertarik. Itu, ya. Nah, tadi Sunan Ampel ya, putranya. Nah, pas pada zaman Sunan Ampel ini kebetulan di kerajaan Majapahit ada perang saudara karena kematian Patih Gede dan Prabu Hayam. Nah, akhirnya terjadi peperangan moral. Jadi pas perang itu tuh masyarakat kayak pada mabuk, judi, terus ya main wanita ya seperti itu. Akhirnya Hati Raden Rahmat tergerak, maksudnya ini gimana kok masyarakat moralnya semakin anjlok ya, ada rasa pemirisan di dalam hati. Akhirnya beliau pun menyebarkan Islam tanpa paksaan dan memiliki toleransi yang tinggi pada perbedaan. Nah, walaupun seperti itu, jadi Sunan Ampel ini menyebarkan Islam melalui sikapnya sama seperti yang sopan santun, menghormati dan tanpa paksaan, sehingga pada zaman itu seperti apa ya, menarik perhatian kerajaan Majapahit ya, menarik kerajaan Majapahit. Walaupun awalnya kerajaan Majapahit itu menentang beliau menyebarkan Islam, namun ya wes kok ora nek bisa ya kowe nantang ngono lah. Nah, terus akhirnya karena sudah diizinkan, beliau pun membangun pesantren dan menyebarkan agama Islam. Nah, Sunan Gunung Jati, jadi yang meneruskan dakwahnya Sunan Ampel itu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ya. Syarif Hidayatullah juga berguru kepada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati menggantikan mertuanya Cakrabuana sebagai raja sehingga Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam melalui kebijakan. Nah, kalau ini jadi Sunan Gunung Jati itu orang mertuanya meninggal atau Cakrabuana ya, sehingga beliau itu menggantikannya sebagai raja. Akhirnya karena beliau sebagai raja, maka beliau itu dengan leluasa menyebarkan Islam. Jadi melalui kebijakannya, misalnya pajak yang memberatkan itu dihapuskan. Kalau dulu kan ada pajak ya atau upeti ya. Terus kemudian kayak memberikan nasihat-nasihat ya. Setiap ada rakyatnya yang mengeluh atau seperti apa, maka beliau menggunakan menyelesaikannya dengan bijak dan adil, sehingga hal ini pun menarik perhatian masyarakat untuk memeluk agama Islam. Next. Nah, kalau ini ya Sunan Bonang, Sunan Derajat, ini putra dari siapa tadi? Sunan Ampel. Ya, kalau Sunan Giri siapa ya? Muridnya, betul. Nah, pada masa itu berarti ada 3 sunan yang sedang berdakwah. Pertama ada Sunan Bonang atau Raden Madu. Ini berdakwahnya di Rembang. Kalau Sunan Derajat itu berdakwah di pesisir pantai utara sampai Banjarwati dan ke Lamongan. Kalau Sunan Giri itu berdakwah di Gresik. Nah, yang pertama Sunan Bonang itu media dakwahnya melalui alat yang bernama gonang ya, alat musik gonang. Jadi pada masa itu masih pada tenar lah, kayak isi senang musikan, terus dolanan apa. Akhirnya Sunan Bonang ini punya ide di mana kalau saya menyebarkan Islam lewat alat musik tersebut, karena kan dengan begitu masyarakat lebih tertarik ya. Nah, dari alat musik tersebut beliau menyelipkan syair-syair tentang ajaran agama Islam ya. Jadi Islam itu beliau cara menyebarkannya tidak dengan cara rauleh ini enggak, tapi beliau menyelipkan ajaran di dalam budaya masyarakat itu. Nah, kalau Sunan Derajat itu melakukan dakwahnya pertama kali di wilayah Gresik. Ia berdakwah melalui Masjid Agung Musola. Nah, kalau Sunan Derajat ini berkelana dari pantai utara ya. Beliau itu membangun musola, membangun masjid, dan juga tahu masyarakat itu tahu kalau Sunan Derajat itu adiknya dari Sunan Bonang, sehingga Sunan Bonang kan sudah terkenal. Jadi, wah, kan dia Sunan
juga politik. Bahkan Sunan Giri itu terkenal dengan kepintarannya dalam bermain politik. Nah, selanjutnya adalah Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Nih, masanya Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga. Sunan Kudus, ada yang sudah pernah ziarah ke makam Sunan Kudus? Insya Allah nanti kapan-kapan ziarah ke sana ya. Atau nama aslinya Sayyid Ja'far Shadiq. Meskipun ia bukan penduduk asli Kudus, namun ia menjadi tokoh sentral karena jejak perjalanan hidup dan kemampuannya dalam menyebarkan agama Islam. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Kudus adalah mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan. Nah, kalau Sunan Kudus ini, jadi dia menerapkan cara-cara yang telah dilakukan. Maksudnya nih, misalkan di masyarakat itu ada tradisi tahlilan ya. Kalau zaman dulu, zaman Hindu Buddha, tahlilan itu mereka itu diisi dengan mabuk-mabukan, judi. Nah, akhirnya Sunan Kudus ini tuh dia tidak mengharamkan seperti ini nggak boleh, ini haram, ini nggak haram, ini nggak boleh dilakukan. Enggak, tapi beliau masuk ke dalamnya dan mengajarkan doa. Ya, seperti itu. Jadi beliau memberi pengertian. Ini kan saudara kita baru meninggal. Kalau kita berjudi seperti ini, kan nanti gimana? Gimana kalau kita lebih baik kirim doa saja biar yang di sana tidak sedih seperti itu. Jadi masyarakat pelan-pelan menerima, ya. Kemudian kalau Sunan Kalijaga atau Raden Said, ya, awalnya beliau menentang karena adanya korupsi. Setelah berkelana beliau menyebarkan Islam dengan lembut melalui pemerintahan agama maupun kesenian. Nah, kalau Sunan Kalijaga, jadi dulu di zamannya Sunan Kalijaga itu kerajaan itu ada yang korupsi, ya. Kan ada ya yang mintain pajak atau upeti ya kalau zaman dulu itu dikorupsi. Akhirnya Sunan Kalijaga ini tergerak. Loh, ini nggak boleh loh, Anda korupsi seperti ini dan lain-lain. Tapi akhirnya bagi kerajaan Sunan Kalijaga ini dianggap sebagai penentang. Walaupun bagi rakyat biasa Sunan Kalijaga merupakan seorang pahlawan. Nah, karena dianggap menentang, Sunan Kalijaga ini pun diusir, ya, dan berkelana. Namun setelah berkelana akhirnya Sunan Kalijaga menyadari, oh, cara dakwah saya salah. Seharusnya saya tidak dengan keras menyebarkan Islam. Nah, setelah itu dia sadar, beliau sadar kemudian menyebarkan agama Islam melalui pemerintahan, keagamaan maupun kesenian. Jadi melalui pesantren dan juga melalui seni-seni, ya. Zaman dulu itu kental, Indonesia itu kental dengan kebudayaan atau seni. Ada wayang kulit, ada kayak mitoni juga udah ada dari zaman Hindu Buddha. Nah, yang terakhir ini Sunan Muria atau Raden Umar Said, ya. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Nah, Sunan Muria ini dakwahnya di Jepara. Sunan Muria terbiasa menggunakan keahliannya dalam bidang seni untuk berdakwah. Ia menciptakan kembang, dan sinom dan kinanti sebagai media dakwah. Jadi Sunan Muria itu sama loh, kebanyakan 9 kali itu menggunakan seni sebagai media dakwahnya. Kalau Sunan Muria ini di Jepara, dia menciptakan kembang, ya, juga menciptakan kayak wayang kulit seperti itu. Jadi dakwahnya melalui wayang kulit, melalui kembang sinom, ya, atau kembang kinanti. Jadi isinya itu tentang ajaran-ajaran agama Islam, sehingga masyarakat itu senang, ya, dalam memeluk agama Islam. Selesai cerita. Jadi apa kesimpulan yang dapat kalian dapatkan tadi dari 9 wali songo? Cara dakwahnya seperti apa? Kebanyakan dakwahnya? Terus kesenian, betul. Terus apa lagi? Iya, betul, tidak ada pemaksaan, ya. Jadi tidak ada pemaksaan melalui kesenian dan juga tadi yang satu apa? Sama melalui kebudayaan, betul. Jadi dia tidak memaksakan, tidak mengubah apa yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Coba kalau kita sendiri aja ya, kita masyarakat kita udah biasa melakukan tradisi ini. Kemudian kok ada orang satu melarang kita melakukan ini, pasti rasanya marah kan, ya. Sehingga
beliau-beliau tuh akhirnya menggunakan cara yang halus diselipin dengan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam itu terpatri di dalam diri setiap manusia. Nah, sekarang semuanya bawa HP. Sudah semua HP-nya sudah dibuka? Sudah, sekarang klik di Google Quizzes Join. IUIZIZZ. Terus join. Nanti nggak? Kodenya 643 532. Yang join baru ada 7, 8, 9. Yang penting masih ada kayak nama kalian kita sekarang kasih nama, misalkan nama saya nih Ria, boleh. Tapi masih ada namanya kalian ya, jangan nama samaran semua, nanti saya bingung masukin nilainya. Sudah 15 belum? Sudah ya? Semua udah siap? Sudah siap-siap ya? Kuis kita buka. Tiga, dua, satu. Nah, pertanyaan pertama. Berikut merupakan ajaran kaum limo kecuali, gitu ya, di HP kalian jawabannya. Tepat ya. 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang belum jawab? Syakira Maiso. Ganti. Naina Sheila. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Siap? Siap ya? Lihat lagi. Next question. Bala, senang benar. Wali Songo yang berdakwah menggunakan alat musik gunang adalah kalau sempat buka buku nggak apa-apa. Masih bertahan Naina Sheila ya. Kita next question. Siap semuanya? Ya. Wali Songo yang memiliki nama asli Raden Kosim. Betul. Mai thì thế. Iya. Sebenarnya nyoba terus tuh. Saya pakai apa? Lima, 4, 3, 2, 1.
Dan di sisi yang ini papa semakin di belakang. Wah, nah ini kan semakin depan ya. Next question. Satu logo. Loh, aku salah. Oh iya, sorry. Ada yang salah di sini berarti. Next question. Kita lanjutkan pertanyaan ke-8. Nah, silakan dibaca. Betul atau salah? 部